Nah, kalau yang komoditas, yang mid cap, small cap-nya apa yang kamu suka? Mid cap, small cap, aduh, ini saya covernya masih yang dipanen doang sih ya. Cuman kalau misalnya apa ya, kalau misalnya plantation menurut saya masih ada upside sih ya. Kalau kita sampai akhir tahun tuh menurut saya masih ada upside ceritanya. Kemarin kita juga naikin target estimasi harga kita buat CPO sampai akhir tahun. Jadi kalau kita lihat CPO tren sekarang, jadi gini, pertama adalah demand-nya tuh udah pulih, cuma production-nya masih terbatas. Jadi kalau kita lihat production beberapa emiten di kuartal ketiga itu production-nya tuh masih turun. Jadi sesimpel sebenarnya supply and demand aja, maksudnya produksinya susah karena di Indonesia itu pertama adalah kayak ada COVID dan lain-lain, jadi ibaratnya pekerja ini kan dibatasin ya, apalagi kayak Malaysia itu kan ibaratnya banyak banget pekerjanya itu adalah kayak orang luar gitu, orang Bangladesh, orang mana, nah jadi dan mereka tuh padat karya banget kan, nah jadi produksinya tuh masih agak susah, plus di Indonesia kan ada moratorium, pembatasan lahan, jadi ibaratnya kita nggak bisa expand gede banget, jadi production tuh terbatas, jadi kelihatan juga di data November. Kalau kita lihat demand atau sales itu lumayan meningkat signifikan gitu translasinya. Jadi ibaratnya kayak tren ekspor segala macam. Nah, jadi kalau dari harga sih kita lihat masih ada upside nih buat CPO nih ya, masih menarik juga. Kayaknya juga harga sahamnya juga lumayan ketinggalan. Cuman itu pure kalau saya lihat sih sebenarnya lebih short termnya aja. Maksudnya kalau mau ambil short to mid term lah ya, kalau mau pegang 3 sampai 6 bulan masih bagus karena kalau ngomongin long termnya CPO ini trade off-nya adalah harga minyak sih ya. Kalau ibaratnya harga minyak ini normal, harga CPO juga bakal turun. Kenapa? Sesimpel sebenarnya demand CPO sekarang itu kan udah shifting ya. Dulu yang ibaratnya digunakan kayak buat kosmetik, buat minyak dan lain-lain. Cuman kan sekarang banyak digeser jadi biodiesel atau biofuel. Nah, biofuel ini tuh sebenarnya masih apa ya? Masih agak-agak masih kayak trial sih ya, masih kayak trial testing karena harga B20, B30 ini kan sebenarnya buat replacing dari harga minyak gitu ya. Nah, jadi kalau harga minyaknya itu waktu itu kita tembus nggak ke atas 100, harga biodiesel ini nggak bisa jadi substitusi nih. Karena harga minyak, kalau misalnya harga minyak murah, ya udah saya pakai minyak aja gitu. Kenapa harus pakai biodiesel? Nah, jadi bisa dibilang kayak biodiesel ini kayak proyek sosial ya jatuhnya ya. Intinya kayak buat bantu petani aja gitu. Nah, cuman itu sih. Cuman kita lihat nih, kemarin kan statementnya dari Biden lumayan positif ya. Karena kan dia bilang dia bakal komit buat penggunaan biodiesel buat kedepannya. Nah, jadi kalau seandainya kita ada kayak ibaratnya ada teknologi yang bisa convert biodiesel itu bisa menggantikan replacement dengan oil dengan harga yang ibaratnya dengan harga dan energi output yang bisa dibilang mungkin lebih mahal-mahal sedikit. Nah, itu harusnya sih bakal positif nih buat CPO in the long term. Cuman itu saya lihat ke arah situnya belum ada. Jadi, cuman kalau misalnya Bapak Ibu mau pegang sampai akhir tahun atau at least buat 3 bulan ke depan, CPO masih menarik sih ya menurut saya sih. Oke, thank you Niko. Ini saya bacain ada beberapa pertanyaan ya. Oke. Oke, sebentar. Yang susah-susah nggak usah dulu, Cik. Susah kasih Andre aja. Dari Pak Johnson, siang Pak. Dari Pak Renaldo, untuk tahun depan Juli 2022, Goldman prediksi the Fed akan rate hikes. Kalau begitu faktor apa yang perlu kita fokus? Ya, intinya kalau misalnya rate hikes kayak gini, itu kan intinya kayak intinya adalah sebenarnya buat kontrol ya. Intinya kalau inflasi terlalu tinggi, pemerintah tuh jaganya tuh melalui kayak money supply, pengurangan pembelian obligasi, sama satu lagi itu adalah menaikkan tingkat suku bunga. Nah, yang kita bisa avoid adalah sektor-sektor yang sebenarnya interest based related. Jadi kayak misalnya properti itu harus udah agak hati-hati. Karena ibaratnya ketika tren interest rate meningkat, itu translasi pasti kayak orang jadi ya udah deh, demand propertinya tuh pasti translasinya agak turun. Nah, jadi harus hati-hati. Terus kayak misalnya sektor-sektor yang punya debt level lumayan gede, itu harus juga harus hati-hati karena kayak contohnya construction gitu ya. Terus kayak misalnya bisnis menara itu juga debtnya lumayan gede, toll road itu juga sama tuh bisnis modelnya lumayan gede utangnya. Nah, jadi itu agak hati-hati karena kan ibaratnya walaupun kita tahu ya bunga ini kan ada yang fix ya, cuman secara portion tetap ada yang floating. Jadi kalau misalnya suku bunganya dinaikin, mereka punya komposisi floating, itu translasinya pasti mereka punya beban bunganya gede. Nah, jadi itu kita harus hati-hati. Kalau misalnya ada rate hikes kayak gini sih sebenarnya positif buat bank ya. Karena apa ya? Bank di Indonesia itu kan mereka sticky istilahnya.
Jadi ketika misalnya suku bunga turun, bank-bank ini nggak bisa kayak di Indonesia tuh agak apa ya, jatuhnya kayak mereka punya cost of fund-nya langsung mereka turunin karena sekarang lagi banjir likuiditas. Cuman ketika misalnya suku bunga dasar kreditnya, mereka nggak langsung turunin karena mereka masih enjoy yield-nya itu tadi. Cuman ketika dinaikkan, ibaratnya suku bunganya cost of fund-nya masih jaga di sini, aset yield-nya mereka bisa naikin. Nah, jadi ibaratnya mereka bisa enjoy dari sisi spread net interest margin-nya itu. Jadi itu menurut saya lumayan menarik sih ya. Kalau komoditinya itu jadi nggak menarik nih kalau ibaratnya kenaikan suku bunga, karena saya bilang tadi bahwa komoditi itu adalah inflation hedge. Mereka adalah menghedging atau ibaratnya gerakannya sama inflasi sih. Jadi kalau inflasinya masih tinggi kita bisa ambil komoditi, cuman kalau inflasinya turun, misalnya Juli 2022 ada kenaikan suku bunga, inflasinya jadi normal, pasti demand komoditi itu bakal lebih berat sih. Cuman kalau saya lihat sih yang jadi winner sih salah satunya harusnya bank masih positif sih ya. Mungkin itu sih ya kalau dari saya ya. Bang nggak pernah kalah, berarti di apa-apa juga menang terus ya Niko? Menang terus, kecuali kayak tahun 2020 kemarin tuh Ci, yang ibaratnya kayak apa ya, ketika default risk atau resiko gagal bayar itu meningkat, itu bank tuh benar-benar jadi kayak loser sih. Terus berarti itu pemberatnya kalau ada gagal bayar itu ya, kalau yang lain-lainnya. Benar kayak gitu-gitu tuh ini. Terus habis itu akan suku bunga turun juga sebenarnya nggak terlalu positif sama bank sih ya. Walaupun mereka sticky, cuman jatuh-jatuhnya tuh kayak suku bunga turun kan arah-arahnya adalah perlambatan ekonomi kan nggak begitu, perbaikan ekonominya kan lemah. Translasi juga biasanya kalau ibaratnya suku bunga diturunin, perbaikan ekonomi lemah, permintaan kreditnya tuh lemah banget. Makanya kelihatan kayak di tahun lalu tuh kayak kita growth buat lending tuh bisa sampai minus gitu, kontraksi pertumbuhan kredit, orang nggak mau pinjem. Nah, jadi gitu sih. Bank tuh kan begitu positif kalau suku bunganya diturunin sih sebenarnya. Oke, thank you Niko. Ini pertanyaan dari Pak Putra, shipping SMDR gimana Pak? Niko. Waduh, ini kayaknya CVV sama Pak Andre ini lebih saya sih belum ngeliatin banget ya, saya jadi nggak bisa komen. Mungkin Pak Andre kali ya. SMDR hold. Disclaimer on. Oke. Oke, tapi logistik kalau menurut kamu gimana nih kok? Transportasi gitu. Masih bagus ya, sekarang mah lagi rame banget. Apalagi juga lagi ada shortage kapal-kapal gitu kan segala macam, jadi industrinya demand-nya lagi meningkat. Habis itu kan kayak misalnya pesawat juga beberapa banyak yang bangkrut ya, jadi ibaratnya pesawat ini kan bisnis modelnya udah berubah ya, belum angkut penumpang, sekarang mereka banyak logistik fokusnya ke kargo. Cuman kalau kita lihat di mana ya kemarin ya, ada yang bangkrut juga gitu ya. Nah jadi pasti kayak airlines ini bakal ya kuat-kuatan modal juga, kuat-kuatan pemerintah mau bantu. Kalau seandainya mereka banyak yang mati, pasti kan ya alternatifnya mereka pakai kapal gitu ya. Demand-nya bisa tinggi di situ. Nah jadi ada trade off di situ sih. Jadi recovery-nya ada, habis itu alternatifnya mati gitu ya, kompetitornya mati, demand-nya meningkat, harusnya sih saya bagus sih, harusnya ya. MDR harusnya sih masih bagus ya, apalagi kan low risk ya. Market cap aja sekarang cash-nya dia aja tuh hampir sama dengan market cap ya. Jadi sangat low risk banget tuh, belum dihitung sama aset-aset yang lain kan. Penambahan kapal baru, terus freight yang masih cukup stabil, harganya tinggi, harusnya segi 4 sih kita lihat harusnya bagus ya, SMDR ya. Low risk lah, tapi disclaimer on nih, disclaimer on. Ada pertanyaan lagi dari Pak Suwandi, Pak, saham apa aja yang baiknya kita masuk untuk window dressing? Mungkin pengen yang jelas, kalau beli sekarang yang untung Desember apa aja gitu. Kalau saya komoditi harusnya masih bagus, ambil small cap aja yang nyari upside-nya lumayan bagus ya. Tadi saya udah state ya, maksudnya secara probability yang kayak percentage-nya lumayan naik. Terus saham-saham yang sebenarnya kayak saya sih selalu hafalan ya, maksudnya window dressing tuh lihat aja yang dividennya lumayan gede gitu ya, April sampai Maret gitu ya. Jadi saham-saham yang punya high yield dividen itu salah satunya juga adalah komoditi gitu. Adaro, ITMG, PTBA, kalau bank ada Bank Jatim, Bank Jabar, kayak gitu-gitu sih. Jadi ibaratnya karena investor pengen ambil dividen itu biasanya by seasonality. Desember mereka tuh udah rally duluan. Desember, Januari itu biasanya company-company yang dividennya lumayan gede. Mungkin kalau itu ya, kayak saya, kalau misalnya kita ngeliat backtesting tadi, saya lihat company yang menarik nih, kayak SCMA contohnya juga menarik sih. SCMA tuh kalau kita lihat rata-rata 10 tahun terakhir, itu tuh di bulan Desember tuh naiknya 9,3%. Probability naiknya itu adalah 83%. Nah, jadi ibaratnya hit rate-nya
kayak mereka tuh naiknya 8 dari 10. Nah, ini 83%, jadi harusnya sih masih positif nih kalau buat SCMA. Terus company kayak Menara juga menarik sih ya, kayak Tower nih ya, kayak saya lihat juga Tower juga menarik. Jadi rata-rata 10 tahun itu dia bisa 7,3%, probability-nya tuh 83%. Nah, Tower ini juga sebenarnya kan akhir tahun biasanya kan demand data lagi meningkat segala macam. Jadi kalau kita lihat juga company-nya neracanya lumayan kuat ya. Terus kalau kita lihat bisnis modelnya kan bakal menarik nih karena pemerintah kemarin baru cabut regulasi terkait yang apa daftar negatif investasi. Jadi ada room for M&A juga sebenarnya. Nah, jadi kayak saya lihat sih harusnya bakal bagus ya. Other than that, yang probability tinggi itu kayak SMGR, cuma saya nggak terlalu suka semen sih ya. Info saya masih menarik, kemarin laporan keuangannya juga lumayan bagus. Mereka kan ada maintenance kemarin di second quarter, third quarter udah beres, jadi harusnya bakal bagus sih. Apalagi nanti kalau 2000, ini sih sebenarnya pegangnya panjang banget ya, info ini bisa 2023-2024, karena setelah mereka punya smelter jadi, mereka tuh bisa capture dari demand buat yang apa, nickel class 1. Nickel class 1 itu adalah bahan nikel-nikel yang dipakai buat kayak mobil listrik dan lain-lain. Dan itu ibaratnya mereka bisa smelting nih, jadi dari biji nikel, ferronikel, jadi nikel sulfat, nikel class 1, kayak gitu-gitu. Jadi harusnya positif. Astra mungkin juga, Astra saya nggak begitu suka sih. Bang Jati menarik sih, Bang Jati menarik. Probability-nya juga 78% nih. Ini juga trennya lumayan positif. Mungkin itu sih ya kalau dari saya lihat yang lumayan menarik ya. Apalagi ya, ada BRIS. SSMS juga menarik sih ya. Nih SSMS probability 86%, rata-rata 10 tahunnya tuh naiknya 14,3% sih. Dan ini juga company-nya kan komoditi CPO related ya. Jadi kalau kita lihat dan ibaratnya harusnya bakal bagus nih. Maksudnya kalau kita lihat tren harga CPO di fourth quarter sama Desember demand-nya tinggi, ekonomi udah mulai reopening, India dibuka, walaupun si China juga udah dibuka, harusnya demand meningkat. Walaupun CPO tuh risiko jangka pendeknya adalah kemarin sih ya, India kan kemarin dia nurunin pajak sebenarnya buat kayak CPO. Nah itu positif sebenarnya demand buat CPO, cuman itu kayak pajak CPO sama pajak soybean meal lebih tinggi soybean meal. Jadi orang kayak aduh ambil soybean meal aja sih. Cuman kalau misalnya penurunan pajak kayak gini, pasti harusnya dua-duanya sih bakal positif. Nah, jadi CPO menurut kita masih bagus ya. CPO masih bagus. Mungkin itu yang menurut saya menarik ya. Sisanya sih kayaknya mungkin enggak sih, itu aja sih. Cik, kayaknya tadi udah selesai. Oke, dipilih sesuai selera ya. Benar. Ini ada pertanyaan lagi dari Pak Ngadio. Media, kenapa MNC turun terus sedangkan SCMA naik? Bagaimana pandangan Pak Niko untuk MNCN dan SCMA? Lebih mending yang mana katanya? Iya, SCMA sih sebenarnya banyak ini ya, banyak kayak jatuhnya kayak contagion ya, atau ibaratnya ada positive correlation sama mereka punya MTech ya. Jadi ekosistemnya itu yang sebenarnya kayak diuntungkan lah. Jadi MTech kan trennya lagi positif kemarin. Ya udah yang related juga positif ya, kayak Same dan lain-lain gitu. MNCN ya sebenarnya company-nya tuh bagus ya, misalnya Bapak Ibu kalau misalnya pegang buat jangka panjang. Pertama adalah mereka digital tuh lumayan bagus trennya. Mereka ada proksinya buat ke RCTI Plus, itu bakal support sih mereka punya digital business. Terus kalau kita lihat juga kalau ngomongin dari sisi debt level itu juga trennya tuh makin kecil tingkat utangnya. Nah, jadi ibaratnya kan MNCN sama SCMA itu kan polasinya diskon. Dengan ibaratnya mereka address dari sisi neraca, itu harusnya sih bisa positif sih sebenarnya ke depannya. Mungkin itu sih ya kalau saya lihat. Plus kalau kita lihat gini ya, kalau kita lihat sekarang itu kan pertama adalah perbaikan ekonomi ya. Perbaikan ekonomi, translasi pasti ke belanja FMCG. Atau ibaratnya advertising expense. Nah, company menurut kita bisa capture ekonomi membaik atau ibaratnya translasi peningkatan budget iklan itu adalah company-company yang sebenarnya punya audience shares yang bagus. Kalau kita lihat audience shares itu grupnya MNC lebih bagus dibandingkan SMA gitu ya. Maksudnya secara kayak buat di prime rate, non prime rate itu mereka tuh audience shares-nya tuh tinggi gitu. Jadi ibaratnya kalau misalnya saya jadi jatuhnya FMCG, saya bakal ambil sebenarnya iklan mana sih saya bakal taruh nih di mana. Company-company punya audience share-nya lumayan gede gitu ya. Ibaratnya harusnya mereka dapat kayak budget advertising-nya lumayan positif sih. Cuman karena sekarang itu belum kelihatan banget ya peningkatan dari sisi budget advertising, jadi agak lama nih.
Cuman kalau kita lihat 2022 atau jangka panjang dengan adanya growth ekonomi, harusnya sih company-company kayak MNC sih harusnya masih positif ya. Mungkin itu ya. Oke, mungkin SMA ke bawah anginnya grupnya ya. Kalau MNC grupnya belum lagi ramai gitu, ibaratnya gitu kali ya. Betul. Ini ada pertanyaan, Pak Renaldo, untuk sektor shipping dengan kekurangannya kapal yang mengganggu supply chain, apa sektor ini seperti SMDR masih diuntungkan? Ya, oke, ini mah masih ya. Tadi udah dijawab ya SMDR ya. Pak Niko, insight-nya untuk sektor semen tadi juga enggak ya? Niko nggak terlalu suka semen tadi ya. Ya, semen tuh gini sih sebenarnya. Pertama, semen kan jualannya dua. Ada semen kantong sama semen curah. Semen kantong tuh sekitar 70%, semen curah tuh 30%. Semen kantong, kalau ngeliat properti emang lumayan bagus gitu ya. Cuma semen curah, ini kan dari properti konstruksi. Konstruksi itu pemerintah. Nah, proyek pemerintahan tuh masih lumayan sepi. Nah, jadi ibaratnya translasi ke volume semennya so-so lah jatuhnya ya. Makanya kita lihat kayak jualan semen di bulan September itu relatively flat sebenarnya. Dan plus kalau kita lihat sektor semen ini nggak diuntungkan dengan kenaikan harga komoditi ya, karena kita tahu bahwa 40% dari mereka punya cost komponen itu adalah batu bara. Jadi ibaratnya ketika harga batu bara naik, mereka nggak diuntungkan nih. Mereka nggak bisa naikin semen. Kenapa nggak bisa naikin semen? Karena kondisi sektornya tuh oversupply. Banyakkan kapasitas produksinya dibandingkan kayak jualannya. Saya lupa angka pastinya ya, cuma sekitar jualannya itu 65 juta ton, kapasitas produksi itu bisa sekitar 80 juta ton. Nah, jadi oversupply ya environment-nya. Jadi itu yang sebenarnya menurut saya masih berat sih ya. Jadi kalau misalnya hold buat jangka menengah, kayaknya sih nggak dulu sih kalau saya ya. Oke, katalisnya belum kuat ya semen ya untuk jangka panjang, jadi masih belum menarik. Buka gimana Pak? Ada insight nggak? Bukalapak, aduh. Kalau dari saya sih sebenarnya ya, kalau misalnya ngelihat long term bisnisnya, cuman ini sama sih, kayak kita ngeliatin bank digital, kita harus benar-benar track banget dari sisi movement mereka, ibaratnya dari profitability tiap quarter. Karena yang paling penting buat company-company kayak gini ya, yang jatuhnya startup atau kayak digital startup gitu, kayak bank digital, itu adalah path to profitability. Sesimpel sebenarnya apakah loss mereka makin kecil. Kalau loss mereka makin kecil, mungkin kita ngeliat top line-nya lagi sih. Kayak kemampuan company buat melakukan monetisasi. Jadi gini sih sebenarnya, Bukalapak kalau menurut saya itu masih ada ruang buat melakukan monetisasi. Pertama adalah mereka tuh nge-charge mereka punya customer itu masih rendah. Itu mereka ibaratnya nge-charge 1,2%. Jadi sesimpel kayak saya belanja 100.000 ke Bukalapak, ke merchant mereka cuma charge 1,2% atau 1.200. Nah, padahal kalau kita ngeliat di global gitu ya, Alibaba, habis itu kayak Amazon dan lain-lain, mereka rata-rata itu charge-nya bisa 5-10%. Nah, jadi ibaratnya mereka belum naikin itu tuh. Jadi mereka belum bisa monetize dari sisi revenue-nya. Terus kalau kita lihat yang kedua adalah harusnya level customer acquisition cost itu trennya juga bakal turun karena kemampuan mereka melakukan monetisasi. Jadi kalau kita lihat OPEX tuh mereka punya net revenue gitu ya, itu trennya juga udah makin turun. Jadi itu harusnya sih ada path to profitability-nya menurut saya ada. Dan ibaratnya mungkin kalau kita tahu ya bahwa Bukalapak ini kan compare ke e-commerce platform yang lain kayak misalnya Shopee, Tokopedia itu masih berat posisinya. Mereka peringkat 4 kalau nggak salah berdasarkan total transaction process value. Cuman kalau kita lihat mereka punya bisnis yang online to offline itu lumayan bagus ya, e-warung gitu ya. Yang ibaratnya tuh itu mereka adalah market leader di situ dan ibaratnya tinggal kemampuan mereka memonetasi itu. Jadi menurut saya sih harusnya masih bagus ya. Apalagi valuasinya juga kalau diperdagangkan sekarang masih lumayan murah ya dibandingkan beberapa e-commerce yang ada di dunia sih. Itu saya lupa sih sekarang berapa kali price to book, cuman itu kemarin sih posisinya masih lebih murah ya dibandingkan ke peers. Jadi masih menarik sih ya buat ini, cuman harus dipantau banget ya. Oke, thank you. Sekarang ini ada pertanyaan lagi, boleh minta petunjuk tentang Friend, Gudang Garam, HM Sampurna sama Gia. Ya. Ini singkat-singkat aja sih ya. Ya, singkat. Ada room acquisition, ada potensi katanya sih Excel mau masuk ya. Ini rumor banget. Cuman kalau misalnya company secara spesifik, saya suka company telco yang sebenarnya punya debt level yang lumayan rendah sih. Pertama, Friend itu debt levelnya lumayan tinggi ya. Karena ibaratnya kan kalau misalnya debt level rendah, mereka kan gampang. Ibaratnya mereka mau expand, mereka punya infrastructure, mereka mau ambil kayak nanti buat spectrum dan lain-lain. Nah, jadi itu sih sebenarnya risikonya. Jadi agak susah nih kalau kita lihat peta persaingan buat telco ini. Paling kan cuma ada 3 pemain nanti kan, Excel, Indosat, sama Telkom. Dan ibaratnya mereka punya revenue per megabyte aja udah turun terus.
Nah, ibaratnya gimana kayak apa? Ibaratnya company yang ibaratnya lebih kecil gitu ya, buat compete dengan mereka yang ibaratnya mereka punya kualitas jaringan bagus, harganya juga murah. Jadi kayak contohnya ya, sekarang tuh rata-rata 3 pemain itu tuh revenue per megabyte itu sekitar 3,8 rupiah per 1 megabyte. Dan itu yang ibaratnya udah kalau mereka nggak punya kayak debt level yang apa kecil, transaksi mereka punya beban bunga kan bisa segede banget ya kalau seandainya ini debt-nya gede. Udah revenue gross-nya ini marginnya mereka kecil, kalau mereka ada debt lagi pasti rugi. Nah, jadi itu menurut saya agak berat sih. Gudang garam HMSP. Kemarin gudang garam laporan keuangannya sih sebenarnya lumayan positif ya. Kalau kita lumayan positif, translasinya bagus ya. Maksudnya mereka jualan SKM, sigar kretek mesin, sigar kretek tangan, sigar putih mesin lumayan bagus. HMSP juga sama. Cuma mungkin concern saya sih lebih ke industri ya. Jadi tahun depan itu kan budget buat kayak apa hasil cukai tembakau kan dinaikin ya 20 triliun dari 170 jadi 190. Nah, itu sekitar 11,5%-an sih. Tahun lalu tuh rata-rata buat kenaikan cukai itu 12,5%-an. Nah, jadi level kenaikan cukai ini masih sama sebenarnya. Nah, kalau level kenaikan cukai ini sama, biasanya pasti akan kenanya ke margin nih kalau buat pemain-pemain rokok. Karena apa? Karena pemain rokok ini kalau ekonominya lagi susah kayak sekarang, susah juga buat naikin harga. Kalau mereka naikin harga, pasti volume itu akan sangat kena. Makanya kalau kita lihat kenapa beberapa emiten itu telat banget dalam melakukan penyesuaian buat harga jual eceran atau HJE. Nah, jadi kalau misalnya mereka itu pasti jatuhnya marginnya pressure sih. Jadi buat cukai ini sih yang menurut kita masih lumayan berat ya, GGRM atau HMSP sama aja. Cuma kalau saya suruh pilih sih mungkin saya lebih suka gudang garam sih ya, karena sebenarnya kalau ngeliat HMSP, pangsa pasarnya itu turun terus. Jadi mereka tuh dulu punya pangsa pasar di rokok tuh 34% rata-rata. Cuma sekarang cuma sekitar 28%-an sih. Jadi itu agak hati-hati. Oke, thank you. GIA, GIA apa? GIA, Garuda, berarti ya. Ada PKPU kalau nggak salah kemarin ya. GIA apa GIAA ya, Ci? GIAA kayaknya ya. GGIA ada gitu? Nggak tahu. Ada Bang Andre ya? Ada nggak? GGIA mah nggak ada ya, Pat? GGIA ada. Iya sih, hati-hati aja. GIA kali Garuda. Benar. Karena ada pilih KR juga kan ya. Nggak tahu sih, kayaknya ini harus agak hati-hati sih. Kayaknya jangan dulu sih kalau saran saya ya. Suspend sekarang juga lagi di setrap. Benar. Ya mungkin ini udah jam 1 juga ya. Anda ada yang mau ditanyain nggak? Udah, cukup. Udah. Ini udah luar biasa insight-nya dari Bro Niko nih. Jadi ya udah pulang dari Amerika beda Ci, dapat ilham banyak. Pencerahan langsung. Agak belum tentu cuan juga. Yang penting hati senang. Mungkin kalau dibikin summary-nya ya window dressing biasanya itu ritual ya Niko ada ya, dan terus berdasarkan probabilitas tadi listnya udah sempat dibuat. Nah, tapi ya bisa ada, bisa enggak, bisa benar, bisa enggak, masing-masing analisa ulang ya, dipelajari lagi gitu. Kan karena pola tahun ini memang beda sih sebenarnya ya. Hah? Selalu positif sih sebenarnya, intinya kalau November ya, kalau kita lihat tuh mungkin 7 dari 10 tahun tuh selalu negatif tiap November. Cuman kalau Desember itu 9 dari 10 itu selalu positif. Jadi window dressing harusnya ada sih ya. Jadi beli November, jual Desember masih bisa probabilitas untung ya, karena kan siklusnya begitu ya. Harusnya kalau ngikutin pattern sebelumnya gitu ya. Nah itu kali mungkin untuk hari ini saya tutup dulu ya. Kalau ada yang belum dijawab nanti di lain kesempatan karena waktunya udah sampai. Oke, terima kasih ya Bapak Ibu semua. Niko, terima kasih Niko. Andre, terima kasih Andre. Sampai ketemu di lain. Teman-teman ya. Dadah. Bye semuanya. Yuk pamit ya. Bye. Bye. I'm just sitting here. I got time. It's clear to see from up here. The world seems small. We can sit together. It's so beautiful, you and me. We meant to be in the great outdoors, forever free.
take a step back